Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload sudah video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham UMVR yang saat ini kembali bergerak turun setelah laporan keuangannya kurang bagus dan masih gagal break resisten di harga 5.000. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang beberapa hari terakhir naik lumayan tinggi. Saya keluar informasi ada rencana diakuisisi perusahaan lain. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham AGII. Saham AGII hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 2.160. Saham AGII jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50-150, sempat turun mengetas kembali support di 1850, bisa kita lihat beberapa kali support ini bisa menahan penurunan dari saham AGI. Setelah mengetes support 1850, AGI berhasil rebound dan saatnya sudah naik di atas garis EMA 50-150. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan kenaikan beberapa hari terakhir ini karena ternyata ada informasi bahwa ada sinyal di akuisisi CVC Capital sampai 200 juta US dollar saham AGI melesat. Tapi ingat ini baru rumor. Jadi dikabarkan akan menandatangani perjanjian dengan CVC pada akhir kuartal pertama tahun ini. Tapi ini masih belum memberikan komentar di kedua pihaknya. Jadi dari pihak CVC dan Samator masih belum memberikan komentar. Jadi ini baru rumor. Karena biasanya ada rumor harga dibuat naik. Tapi sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini sebenarnya ada sedikit distribusi. Asing juga sama melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat kenaikan tinggi ini tidak disertai adanya akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan kejar di harga sekarang atau malah di atasnya. Walaupun saat ini saya lihat AGI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten terdekat di 2200. Tapi paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 2000 untuk entry-nya. Jadi paling aman tunggu terkena pullback dulu. Apalagi saat ini garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Jadi masih ada potensi untuk pullback lagi menuju garis EMA 150 sampai garis EMA 50 dan masih ada potensi saya lihat untuk kembali menuju harga 2000. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di range harga ini 2000 sampai 2060 apabila AGI masih kuat berada di atas zona harga ini, baru teman-teman ikuti entry menurut saya akan lebih aman daripada paksakan untuk mengejar di harga sekarang yang sudah naik lumayan tinggi dari 1850 sampai sekitar 2000-an. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 2000 saat ini masih bisa di hold. Selanjutnya BRPT bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu ini masih sideways karena masih berusaha untuk break resisten 850. Dan hari Jumat kemarin BRPT masih naik 1% lebih ke 855. Jadi memang cara tren untuk tren jangka pendek mulai sideways, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya sudah mulai bergerak tren. Karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi BRPT apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil beli di bawah harga 800 masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila minggu depan berhasil break, maka BRPT berpotensi lanjut uptrend dan naik menuju target berikutnya di harga 900. Karena memang beberapa kali mencoba untuk break resisten ini ternyata memang masih gagal. Tapi setiap kali turun mengetes garis EMA 50-150 bisa kita lihat BRPT masih kuat berada di atas kedua garis EMA ini. Dan untuk BRPT kenapa tetap menarik? Karena bisa kita lihat masih ada akumulasi pada kenaikan 1% lebih ini. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk BRPT, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya juga masih bisa masuk ke watchlist minggu depan. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 850 minggu depan dengan target terdekat di 880 sampai harga 900 untuk trading jangka pendek. Atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di 825 sampai garis EMA 50 di 820. Jadi hari Jumat kemarin juga bisa kita lihat BRPT juga sempat turun mengetes garis EMA 150 dan rebound kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 masih bisa di hold. Berikutnya saya akan coba analisa saham ASA yang bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas support EMA 50 di harga 860. Jadi hari Jumat kemarin ASA masih naik 3% lebih ke 885.
Tapi ASA 1 minggu terakhir ini masih gagal naik menuju harga 1000 yang merupakan resisten psikologis saat ini. Baru mengetes harga 950, ASA sudah gagal naik. Tapi saat ini turun mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi secara tren memang ASA belum uptrend, tapi sudah mulai membaik trennya karena sudah berada di atas garis EMA 50. Jadi minimal saat ini ASA sudah tidak bergerak downtrend selama masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan ASA gagal bertahan di support ini. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak sideways. Dan untuk ASA bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ASA minggu depan trennya masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali mengetes atau naik menuju harga 950. Apabila berhasil naik baru target berikutnya di harga 1000. Dan untuk harga 1000 tetap harus hati-hati karena ini resisten psikologis, masih ada potensi ASA untuk kembali turun pada saat mengetes resisten ini. Apalagi terlihat pada saat kenaikan menuju harga 1000 tidak terlihat ada akumulasi besar. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 850 sampai 855 untuk entry-nya. Jadi jangan paksa untuk mengejar apabila hari Senin depan atau minggu depan masih bergerak naik. Jadi tetap paling aman tunggu kembali di support MA50 apabila bisa mendapatkan di sekitar target harga itu akan lebih aman untuk swing trade atau hold saja selama 850 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BES yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di 145. Dan 1 minggu ini memang terlihat BES mulai melemah. Setelah sebelumnya berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat. Setelah itu terus naik, sempat naik di atas resisten 150. Tapi pada saat mengetes resisten berikutnya atau target berikutnya di 160, BES ternyata gagal break. Saat ini sudah mulai melemah dan turun mendekati atau menuju garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 141, garis EMA 150 tepat di 140. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary terlihat pada perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun, ada distribusi, asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BES memang masih ada potensi untuk turun menuju harga 150 atau di garis EMA 150-nya. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, BES masih bisa di hold selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini. Dan untuk yang belum sempat entry sebelumnya, menurut saya ini juga masih ada kesempatan untuk pantau saham BES. Jadi bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 150 atau di sekitar 140. Apabila BES minggu depan mengetes harga 140 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry dan hold selama harga 140 tidak terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek tetap di 150 karena saat ini masih berupa resisten karena sudah tembus, atau target berikutnya untuk tren lebih lama di 160 kembali. Jadi saat ini BES masih bisa hold dan masih bisa masuk ke watchlist karena secara tren masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.